Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 proyek 1 kelas D3 TI2C akan mempresentasikan hasil kerja proyek 1 kami, yaitu aplikasi peminjaman logistik berbasis web. Nah, untuk data diri kelompoknya sebagai berikut. Yang pertama adalah Fuad Hadi Surya dengan NIM 1903070 sebagai ketua kelompok yang mengerjakan bagian back-end dan IRD. Selanjutnya ada Arul Rahman dengan NIM 1903064 sebagai anggota kelompok yang mengerjakan bagian back-end dan proposal. Selanjutnya ada Ius Yusa dengan NIM 1903074 sebagai anggota kelompok mengerjakan bagian front-end dan flowchart. Selanjutnya ada Nur Sahbana dengan NIM 1903082 sebagai anggota kelompok yang mengerjakan bagian front-end dan mockup. Baik, untuk bagian pertama, penjelasan tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh Nur Sahbana. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Arul. Latar belakang. Saat ini teknologi sudah semakin canggih. Hampir semua kegiatan manusia dilakukan oleh robot. Kegiatan-kegiatan seperti menulis, membukukan data, dan kegiatan sejenisnya sudah tidak lagi menggunakan cara manual. Tetapi sekarang sudah menggunakan aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi berbasis web. Website adalah sebuah halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas menggunakan sebuah browser dengan URL website. Data-data yang dimasukkan oleh user melalui website dapat disimpan di dalam database server. Salah satu kegiatan pembukuan data menggunakan aplikasi berbasis website adalah peminjaman berbasis website. Seiring dengan banyaknya peminjaman logistik dan ruangan yang dilakukan secara manual melalui form peminjaman yang berdampak pada durasi pengecekan yang cukup lama dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akibat ketidakjelasan data yang disimpan melalui form peminjaman. Oleh karena itu, kami semua bermaksud untuk membantu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam pendataan peminjaman secara manual, dengan cara membuat aplikasi peminjaman logistik berbasis web. Batasan masalah. Batasan masalahnya, pembuatan aplikasi peminjaman berbasis web ini difokuskan pada peminjaman logistik di Gedung Direktorat Politeknik Negeri Indramayu. Alur kerja pengerjaan proyek 1. Pertama-tama, kita berdiskusi terkait judul proyek yang akan diambil. Selanjutnya, ada pembagian tugas pengerjaan proyek 1. Yang ketiga, ada pembuatan proposal. Keempat, mempelajari materi yang sesuai dengan pembagian tugas kelompoknya. Yang kelima, berkoordinasi dengan mitra. Keenam, pengerjaan proyek. Dan yang terakhir ada pembuatan laporan. Oke, selanjutnya ada penjelasan tentang Entity Relationship Diagram atau IRD yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu ada tabel admin, ada ID, nama, username, dan password. Selanjutnya ada tabel transaksi. Ada ID admin, ID barang, unit kerja, nama kegiatan, pukul, penanggung jawab, nomor HP, jumlah pinjam, satuan, tanggal pinjam, tanggal kembali, keterangan, dan status. Selanjutnya ada tabel entity. Ada ID transaksi, kode barang, jumlah, satuan, dan keterangan. Selanjutnya ada tabel barang, ada ID, kode barang, nama, merek, model, jumlah, stok, dan gambar. Nah, di sini hubungan antara
tabel admin dan tabel transaksi yaitu pengelola. Sedangkan hubungan antara tabel transaksi dan tabel barang yaitu pinjam. Nah, di sini ada flowchart. Yang pertama yaitu flowchart proposed system. Nah, di sini ketika kita memulai, kita akan langsung disambut oleh halaman login. Nah, ketika kita sudah bisa login, sudah masuk, maka kita akan disambut oleh halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini ada beberapa pilihan, yaitu ada profile, ganti password, data peminjam, formulir, data barang, laporan peminjaman, dan logout. Nah, ketika kita masuk ke halaman profile atau halaman ganti password, maka di situ ada pilihan update. Nah, ketika kita sudah melakukan update, maka kita akan kembali lagi ke dashboard. Nah, ketika kita masuk ke halaman data barang, maka kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan atau diamond. Nah, pilihan tersebut bisa create, membuat, update, mengubah, dan delete, menghapus. Selanjutnya ada halaman logout. Dan ketika kita masuk ke halaman logout, kita akan langsung keluar dari aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada flowchart existing system. Nah, ketika kita memulainya, maka sama kita akan disambut oleh halaman login. Selanjutnya, ketika kita berhasil login, maka kita akan masuk ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini ada beberapa pilihan. Ada profile, ada halaman ganti password, ada halaman transaksi, ada data barang, dan ada logout. Nah, di profile dan ganti password masih sama. Ketika kita masuk ke halaman profile atau ganti password, maka kita akan disambut oleh pilihan update profile atau update password yang setelah kita buat. Setelah kita melakukan update, kita akan kembali lagi ke dashboard. Nah, selanjutnya ada halaman transaksi. Ketika kita masuk ke halaman transaksi, maka kita akan dihadapkan lagi dengan beberapa pilihan, yaitu pilihan create, update, dan delete. Kita bisa mengupdate, kita bisa membuat transaksi peminjaman, kita bisa mengupdate transaksi peminjaman yang telah kita lakukan, kita bisa menghapus transaksi peminjaman yang telah kita buat di aplikasi ini. Nah, selanjutnya ada halaman data barang. Kita juga ketika kita masuk ke halaman data barang, kita akan dihadapkan beberapa pilihan, seperti membuat, mengupdate, dan mendelete. Nah, selanjutnya ada halaman logout. Ketika kita masuk atau mengklik halaman logout, maka kita akan langsung keluar dari aplikasi peminjaman logistik tersebut. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai mockup yang akan dijelaskan oleh Ius Yusa. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Rul. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang mockup. Ya, bisa dilanjut slide-nya. Punten Bang Arul. Iya, di sini masuk halaman login. Cek suara, apakah kedengaran? Sudah siap masuk, Bang Ius. Oke. Ya, di sini ada halaman login. Di halaman login ini terdapat username dan password. Username itu nanti kita bisa isi dengan username kita dan password yang kita inginkan. Diisi, kita masuk halaman, kita klik login. Nah, di sini setelah login, kita masuk ke dashboard. Nah, di dashboard itu ada berbagai macam menu, yaitu ada data barang, ada form peminjam, ada data peminjam aktif, dan data peminjam selesai.
Nah, di situ juga ada total barang, total peminjam, peminjam aktif, dan pinjam selesai. Ya, lanjut. Nah, di sini ada halaman profile. Halaman profile ini untuk mengganti si profile kita. Nanti misal kita udah diganti dan sesuai yang kita inginkan, kita klik simpan. Ya, setelah itu kita masuk ke halaman ganti password. Nah, ketika kita ingin mengganti password, kita masuk halaman ganti password. Nah, yang pertama kita ketikkan password yang kita inginkan, terus yang selanjutnya di sini ada verifikasi password. Setelah selesai verifikasi password, kita klik simpan. Selanjutnya ada halaman data barang. Di halaman data barang ini kita ingin tambahkan barang, kita klik di sini icon tambah barang. Nah, terus di situ ada yang harus kita isi, ada kode barang, nama, merek, model, jumlah, stok, gambar, dan aksinya. Bisa dilanjut. Maaf Bang Yus, apa gambarnya sudah muncul ke halaman detail barang? Masih data barang di sini, Bang Arul. Sebentar, Bang. Agak delay ya Bang. Iya. Nah, di sini udah masuk halaman detail barang. Di sini detail barang itu berisi tentang data yang telah tadi kita masukkan, seperti kode barang, nama, merek, model, jumlah, stok, dan gambarnya. Ketika sudah selesai kita memasukkan data barang, maka kita bisa melihat detail barang itu di sini. Di detail barang. Apakah halaman edit barang sudah muncul Bang Yus? Belum, Bang Arul. Masih detail barang. Oke, di sini masuk halaman edit barang. Halaman edit barang ini kita bisa mengedit data yang kita masukkan tadi. Ada yang typo, kita bisa diedit di sini. Contohnya misal nama proyektor. Nama proyektor ini salah, misalnya kita ganti dengan nama yang lain gitu. Setelah kita selesai mengeditnya dan yakin semua data itu sudah benar, maka kita klik icon perbaharui. Apakah halaman Di form sini peminjaman masuk halaman. Siap, sudah ada Bang Arul. Di sini masuk halaman form peminjaman. Nah, untuk halaman peminjaman ini nanti digunakan si user untuk mengisi data atau data barang yang akan dipinjam. Di sini ada pemohon, unit kerja, nama kegiatan, hari, tanggal, dan pukul. Nanti untuk pemohon sendiri itu orang yang akan meminjamnya, unit kerja itu misal kita
Himatip seperti itu nama kegiatannya. Untuk musyawarah besar nanti harinya itu nanti kita sesuaikan dengan kegiatan yang akan kita lakukan dan tanggalnya juga mengikuti seperti itu. Untuk pukul juga nanti kita bisa isi dengan waktu yang akan kita gunakan barang itu. Setelah selesai kita klik simpan di situ. Oke, di sini ada halaman data peminjam aktif. Nah, halaman data peminjam aktif ini berisi tentang status di mana barang itu dipinjam oleh peminjam seperti itu. Ini juga ada keterangan seperti tanggal pemohon, unit kerja, nama kegiatan, penanggung jawab, nomor telepon, tanggal pelaksanaan, pukul, status, dan aksi. Nah, di sini ada halaman detail transaksi. Halaman detail transaksi ini berisi data yang tadi kita masukkan, bisa kita lihat di detail transaksi. Seperti itu. Di sini ada halaman detail peminjam. Di sini itu berisi tentang data si peminjam yang tadi sudah menginputkan data-datanya. Seperti pemohon di sini ada Bambang, unit kerja Himatip. Nama kegiatan study club untuk hari itu hari Senin tanggal 30 bulan 12 2021. Untuk pukulnya itu 16.30 sampai 17.00. Penanggung jawabnya itu Budi, nomor telepon sekian, kode barang. Setelah itu di sini ada halaman data peminjam selesai. Halaman data peminjam selesai itu di mana status barang sudah dikembalikan kepada pihak yang menyediakan barang seperti itu. Setelah selesai, nanti kita bisa keluar. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi kerjasama kelompok kami dengan mitra. Mitra kami yaitu Ibu April selaku penanggung jawab bagian peminjaman logistik di Gedung Direktorat Politeknik Negeri Indramayu. Nah, di sini ada link Google Drive video presentasi kami. Nanti bisa diakses, langsung bisa diklik link di sini dan langsung terhubung dengan Google Drive kelompok kami. Nah, di sini ada link untuk pengguna agar bisa menguji aplikasi proyek 1 kelompok kami. Nah, selanjutnya ada demo aplikasi yang akan dilakukan oleh Fuad Hadi Surya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Arul. Langsung saja ya, kita demo aplikasi. Sudah terlihat kan ya? Sudah, Mas. Oke. Yang pertama ini adalah halaman landing page atau halaman yang pertama kali kita kunjungi. Seperti inilah, ada judul aplikasinya di sini. Pinjaman, sini ada home, dan ini login. Kita login. Nah, di sini ada halaman login, kita masukkan ID sama passwordnya, yaitu admin secara defaultnya. Oke, di sini ada halaman dashboard. Setelah login ada halaman dashboard. Dashboard di sini ada 4 kotak yang terdiri dari total barang, pinjaman, pinjam aktif, pinjam selesai. Kita akan mendemokan cara meminjam penggunaan aplikasinya, yaitu pertama dengan menambahkan barang. Karena di sini kosong, kita tambahkan dahulu kelas 1
misalnya ini proyektor, misalnya ini fokus mereknya, terus ini tipenya atau modelnya, jumlahnya, ini stoknya, terus kita misalkan gambarnya yang ini, anggap aja lah ini adalah sebuah infocus. Setelah itu tambahkan lagi K2, lalu kita tambahkan gambar yang lain. Nah, di sini ada halaman detail. Jadi di sini itu ada keterangan lebih lanjut, nama-namanya, barangnya jumlahnya berapa, ininya berapa. Terus ada di sini ada halaman edit yang berfungsi untuk mengubah nama, misalnya ada yang typo atau apa. Di sini ada keterangan, di sininya ada untuk gambar. Jika tidak ingin diganti, gambar tidak perlu diupload. Maksudnya di sini, jika ingin gambarnya menggunakan gambar yang lama, tidak usah diupload lagi yang. Jadi kalau ingin mengganti gambar baru, hanya digunakan pada gambar ganti yang baru. Tuh. Setelah itu kita demokan ke form transaksinya ya, atau form peminjamannya. Oke, di sini kita masukin pemohonnya. Misalnya nama saya Fuad Surya, terus unit kerjanya Himatif, terus ada kegiatan study club, pilih harinya misalnya hari Jumat, misalnya minjemnya tanggal 8, terus di sini pukul pelaksanaannya jam sekian. Setelah itu penanggung jawabnya. Nah, di sini ada nomor HP penanggung jawab. Sini ada kode barang. Kode barang itu dari sini. Dari kode barang di sini. Yang ini. Kolom ini. Misalnya K1 itu minjemnya proyektor itu ada minjemnya 1. Terus kita S. Nah, ini keterangan bersifat opsional, harus diisi. Kita misalnya barangnya minjem lebih dari 1, cek tambah. Di sini item kedua 2, minjemnya 1. Ini PCS satuannya. Lalu setelah itu ini submit. Nah, untuk database sendiri tadi barang sudah ini simpan seperti ini. Ada gambar, terus ada stok, jumlah, model. Nah, untuk gambar ini disimpannya dalam bentuk nama file saja. Dia disimpan di folder public project-nya. Nah, untuk transaksi seperti ini, ID 1 pemohonnya pada di Surya, unit kerjanya Himatif, nama kegiatan study club, hari Jumat, tanggal sekian, pukul ini, penanggung jawab, nomor HP, tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Nah, untuk tanggal kembali ini, dia akan diisi setelah barang itu dikembalikan. Nah, tadi yang barangnya 2 itu kemana? Nah, disimpan di sini. Yaitu ID-nya ini. Nah, ini ID transaksi itu menuju ke sini, ID ini. ID transaksi ini ke sini. Jadi join. Terus ada kode barangnya, jumlahnya ini, satuannya gini. Nah, untuk barangnya tadinya stoknya 2, karena dipinjam 1, masing-masing 1, jadi 1 berkurang 1. Untuk melihat detail barang seperti apa, bisa dilihat klik detail. Nah, seperti ini ada nama, ini kerja, nama, hari, tanggal, pukul, penanggung jawab, nomor HP, data barang yang pertama, terus data barang yang kedua, terus ada tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Nah, misalnya ada kesalahan dalam penginputannya, bisa dihapus datanya, terus klik ya. Nanti bisa diisi lagi formnya. Setelah itu, misalnya barangnya sudah datang, misalnya barangnya sudah digunakan, kita bisa
mengubah status ini menjadi selesai. Nah, ini keterangan bisa kalau ada barangnya kondisi rusak. Nah, ini selesai. Nah, ini barangnya sudah dikembalikan jadi 16. Jadi statusnya selesai. Cuman di sini aksinya hanya bisa diedit sama hapus saja. Edit dan hapusnya dihilangkan, hanya bisa dibaca di detail saja. Nah, untuk barangnya sendiri, yang tadinya 1, dia akan kembali menjadi 2. Oke, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Berarti nanti